Puluhan warga Desa Kubu, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menggeruduk kantor desa dan mendesak kepala desa setempat untuk transparan terhadap penyaluran bantuan sosial tunai. Sempat terjadi kericuhan lantaran warga ingin menerobos masuk ke kantor kepala desa. Seorang perangkat desa menangis saat puluhan warga Desa Kubu, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah protes di depan kantor desa terkait penyaluran bantuan sosial tunai dampak COVID-19 yang mereka nilai tidak transparan. Warga desa menganggap kepala desa tidak mengakomodir warga asli Kubu untuk dapat bantuan. Sedangkan warga luar yang berdomisili di Kubu malah mendapatkan bantuan. Nama Hadri, Pak. Sedangkan bantuan apapun saya tidak dapat. Walaupun bantuan pemerintah saya tidak pernah dapat. Nah, itu keluhan saya. Padahal terdaftar ya? Iya, tidak terdaftar. Kan percuma, Pak. KTP RT 8 ini percuma kalau ada. Kenapa tidak terdaftar gitu nah? Warga Desa Kubu menuntut kejelasan terkait pembagian bantuan langsung tunai tersebut. Pasalnya uang bantuan tersebut terus bergulir, sementara warga Kubu belum mendapatkan bantuan sama sekali. Padahal uang bantuan tersebut bisa membantu perekonomian warga yang terdampak COVID-19. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Warga desa Pagerdaung, Kendal, Jawa Tengah punya cara unik untuk membantu warga terdampak COVID-19. Mereka membuat tempat untuk bersedekah dengan menaruh bahan makanan di tempat yang sudah disiapkan. Secara sukarela, warga membawa bahan makanan ataupun makanan siap saji di pertigaan desa. Biasanya, dalam sehari, warga 2 kali bersedekah menaruh bahan makanan. Slogan "Boleh taruh sedekahmu dan boleh ambil sedekah" ini diharapkan secara bergotong royong membantu warga terdampak pandemi COVID-19. Warga pun menyambut senang program Jogotongo besutan Pemprov Jateng tersebut. Salah satunya Nur Faizin, pekerja serabutan yang terpengaruh pandemi COVID-19. Menurut saya itu membantu sekali untuk masyarakat yang tidak mampu, yang tidak layak. Ini sedangkan rakyat ini sedang adanya COVID-19 ini, memang program ini saya setuju sekali dengan adanya sembako. Program ini merupakan penjabaran dari imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk bersama-sama membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Bahkan terbukti, kesadaran warga cukup baik. Setiap pagi dan sore, tempat untuk menaruh sedekah selalu penuh. Kesadaran dari masyarakat juga sangat baik untuk menanggapi program ini, Pak. Jadi untuk kegiatan ini biasanya ramenya itu setiap pagi hari sama sore hari. Ramenya. Jadi warga saling membantu, Mas ya? Saling membantu, sangat saling membantu. Jadi yang Program Jogotongo ini rencananya akan disediakan di setiap RW agar masyarakat yang hendak bersedekah tidak perlu jauh datang ke balai desa. Tempat sedekah yang disediakan mampu menampung 30 paket sumbangan yang dapat digantungkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Timur mengecek langsung penerapan PSBB tahap 3 di Kota Surabaya. Kedisiplinan protokol COVID-19 harus dijalankan agar penularan virus corona tidak menyebar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengunjungi kantor RW 1 Kelurahan Duku Pakis, Surabaya, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur meminta agar warga bijak menyikapi PSBB. Kedisiplinan protokol kesehatan harus dijalankan agar penularan virus corona tidak menyebar. Sementara untuk bantuan bagi yang terdampak, Pemprov Jawa Timur membuat sistem penyaluran bantuan pangan non-tunai melalui kartu. Masyarakat bisa membelanjakan semua kebutuhan masing-masing. Surabaya mendapatkan 72.023 keluarga yang mendapat suplemen dari Pemprov. Untuk wilayah berbasis kelurahan mendapatkan tambahan 50%. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur, bansos tunai ada sekitar 1,2 juta keluarga untuk Surabaya, sekitar 170.000 keluarga yang mendapatkan.
Pemirsa, di tengah upaya menemukan vaksin corona, terapi plasma konvalesen disebut sebagai salah satu terapi yang dinilai mujarab untuk penyembuhan pasien COVID-19. Pengobatan klasik yang digunakan lebih dari 100 tahun lalu ini sudah mulai dilakukan di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan BUMN Farmasi Bio Farma. Lalu seperti apa terapi konvalesen ini? Tim iNews mendapatkan kesempatan liputan secara eksklusif di rumah sakit yang pertama kali meneliti plasma konvalesen RSPAD Gatot Subroto dengan reporter Eti Juwita. Ya pemirsa, inilah lokasi laboratorium RSPAD. Untuk tahu bagaimana proses transfusi dari plasma darah, kita langsung masuk ke dalam. Dokter Nana boleh berbincang sedikit? Boleh. Sebenarnya apa sih terapi plasma darah itu, dokter? Ya, terapi plasma itu adalah memberikan suatu plasma yang diambil dari pasien yang pernah menderita COVID-19 ini dengan gejala ringan sampai sedang atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Kemudian sudah dinyatakan negatif dengan pemeriksaan PCR 2 kali negatif dan sudah hilang gejalanya 14 hari. Diasumsikan titer antibodinya tinggi sehingga bisa diberikan kepada pasien yang sedang menderita, terutama yang menderita COVID dengan stadium berat sampai kritis. Saya ingin sekali membantu pasien-pasien kita yang masih dirawat di ruang perawatan, khususnya di ruang-ruang ICU ya, di mana menurut saya kan pasien COVID itu benar-benar suatu perjuangan ya. Dengan saya yang sudah sembuh, ya ingin sekali saya apa yang telah Allah berikan, mungkin saya ingin berbagi apa yang kontribusi saya bisa berikan buat pasien-pasien yang masih dirawat. Ya dengan adanya darah saya ini, semoga minimal saya bisa membantu walaupun saya hanya menyumbangkan darah itu yang saya berikan ya. Lagi Dokter Novi. Ya pemirsa, ini Dokter Novi, Kepala dari Unit Transfusi Darah RSPAD Gatot Subroto. Sebenarnya bagaimana sih proses transfusi plasma darah sampai akhirnya dapat digunakan untuk pasien COVID-19? Di sini bedanya kalau donor darah biasa kan semua komponen darahnya diambil. Kalau ini sudah alatnya khusus, alat untuk aferesis, dia bisa digunakan untuk plasmaferesis atau juga untuk tromboferesis. Trombo itu trombosit. Tapi untuk dalam penggunaan untuk survival COVID ini kami gunakan untuk plasmaferesis. Jadi alatnya itu nanti dia bekerja untuk memisahkan dengan sendirinya. Dari butir eritrosit dan kemudian hanya plasmanya saja yang ditampung dan nanti kemudian sisanya sel darah merahnya kembali ke dalam donor. Dokter, ini plasma darahnya akan melalui proses apa lagi nih, Dok? Oh iya, jadi tadi kita sudah mengambil dari pasiennya itu sudah ada yang dalam satu kantong, itu tidak kita apa-apakan. Kemudian ini kita ambil 3 tabung kecil sekitar 3 cc dalam satu tabungnya. Ini akan dilakukan uji pemeriksaan penyakit menular melalui transfusi darah. Jadi ini prosesnya sama seperti proses donor darah juga yang biasa kami perlakukan sama. Ini dilakukan dengan menggunakan alat ini. Ya, jadi kita akan lakukan uji saring terhadap 4 penyakit menular, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan juga sifilis. Kalau antibodi COVID itu sudah pasti ada ya, karena kan yang mau kita ambil justru antibodi COVID-nya yang akan diberikan ke pasien. Ini antibodi lain yang ada di dalam komponen. Ya pemirsa, itulah tadi terapi plasma darah yang sampai saat ini terus dikembangkan di RSPAD Gatot Subroto. Diharapkan terapi plasma darah ini dapat menjadi titik terang penyembuhan para pasien COVID-19. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan dari hasil donasi masyarakat. Kali ini bantuan dalam bentuk makanan siap saji diserahkan langsung kepada penghuni panti asuhan karena doa Depok, Jawa Barat yang masih berjuang menghadapi dampak pandemi COVID-19.
terima kasih banyak atas bantuannya. Jujur kami nggak bisa balas apa-apa, tapi dengan doa kami, semoga MNC Peduli diberkati oleh Tuhan. Rasa syukur dan doa terucap dari anak panti asuhan Karena Doa, Depok, Jawa Barat saat menerima bantuan nasi kotak dari MNC Peduli. Pasca mewabahnya COVID-19, penghuni panti tidak bisa melakukan aktivitas di luar lingkungan. Mereka hanya bermain dan belajar di dalam asrama. Situasi menjadi semakin sulit karena biaya hidup sehari-hari yang sebagian berasal dari sumbangan para donatur mulai berkurang. Tidak tentu. Ya, kadang ada orang kirim seperti hari ini dari MNC yang peduli kami, tapi kadang-kadang juga enggak ada. Tak hanya penghuni panti, dampak corona juga dirasakan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Seperti yang dirasakan Sutarman, sejak pandemi berlangsung, omset penjualan turun hingga 90%. Namun nasib baik masih memihak Sutarman. Pemilik usaha kuliner ini mendapat orderan makanan siap saji dari MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia. Makanan ini akan langsung disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Alhamdulillah bisa berjalan berkat MNC Peduli mau merangkul kami. Jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus berupaya memberdayakan pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa di rumah bisa ikut membantu perjuangan melawan virus corona ini dengan berdonasi melalui nomor rekening MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.